Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Isani Puji Lestari, dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia masa kolonial. Sebelum Belanda menguasai Indonesia, telah terjadi penjelajahan samudra dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudra. Sehingga, untuk mencegah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antara kedua negara itu, maka diadakanlah Perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian ini ditandatangani di Tordesillas Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis, dengan titik pusat pada barat Kepulauan Tanjung Verde. Hasil dari perjanjian Tordesillas ini adalah 1. Untuk wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis. Yang kedua, untuk wilayah sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Masalah kemudian muncul ketika kedua negara yang melakukan pelayaran tersebut bertemu di Maluku. Dalam konflik tersebut, Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang bersekutu dengan kerajaan Tidore. Keadaan ini menyebabkan dilakukannya pembaharuan terhadap perjanjian Tordesillas dengan perjanjian baru, yakni perjanjian Saragossa. Isi dari perjanjian Saragossa ini yaitu 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran ke luar Eropa. Penjelajah bangsa Portugis yang antara lain yang pertama, Bartolomé Dias pada tahun 1486 dan sampai ke ujung selatan benua Afrika yang kemudian dinamakan dengan Tanjung Pengharapan. Yang kedua, Vasco da Gama pada tahun 1498 melanjutkan pelayaran dari Tanjung Pengharapan dan sampai ke Calicut, India. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malacca pada tahun 1511. Yang keempat, de Abreu pada tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. 1. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. 2. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. 3. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta. Artinya, pekerjaan yang jaya atau menang. Selain di Sunda Kelapa, Portugis juga mendapatkan perlawanan dari penguasa setempat seperti di Aceh dan Ternate. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan bangsa Portugis. Sebagai penganut Katolik yang fanatik, bangsa Spanyol juga dipengaruhi oleh semangat pembalasan terhadap umat Islam. Penjelajah samudra dari Spanyol antara lain, yang pertama, Christopher Columbus yang mengarungi Samudra Atlantik dan menemukan benua Amerika. Yang kedua, Herman Cortés berhasil mencapai Meksiko dengan kemudian berhasil menaklukkan suku Aztec pada tahun 1521. Yang ketiga, Francisco Pizarro
Pada tahun 1530 berhasil menaklukkan Peru dan mengalahkan suku Inka pada tahun 1533. Yang keempat, Ferdinand Magellan merupakan pelaut pertama yang berhasil melintasi Samudra Pasifik dan kemudian berhasil sampai ke Filipina. Di Filipina, Magellan bentrok dengan suku setempat yang menyebabkan tewas dalam pertempuran. Yang kelima, ekspedisi Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Sebastian del Cano dari Filipina ke Kalimantan, Maluku dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan dan sampai ke Spanyol pada tahun 1522. Perjalanan yang sangat panjang dari tahun 1519 sampai 1522 telah membuktikan bahwa C. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayaran menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera hingga akhirnya sampai Selat Sunda. Dikarenakan pada saat itu, Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dikuasai oleh Portugis. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karenanya sikap yang kurang baik, sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanannya ke timur, akhirnya sampai di Bali. Kejadian tersebut menyebabkan adanya ekspedisi berikutnya yang dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598 dan mendapat sambutan yang baik dari kerajaan Banten. Satu hal berbeda dari pelayaran yang dilakukan oleh Portugis adalah Belanda mendirikan satu titik kekuasaan di Pulau Jawa. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda. Untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya, VOC dibekali dengan hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroy antara lain. 1. Hak monopoli perdagangan. Kedua, hak mencetak mata uang. Yang ketiga, hak mendirikan benteng. Yang keempat, hak membentuk pasukan. Yang kelima, hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh perang Belanda dan Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Penjelajah samudra dari Inggris antara lain Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Pada tahun 1579, Drake berlabuh di kerajaan Ternate. Yang kedua, James Lancaster pada tahun 1602 berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten. Yang ketiga, Sir Henry Middleton pada tahun 1604 memimpin ekspedisi H ke wilayah Nusantara antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Yang keempat, James Cook. Pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris membentuk kongsi dagang yaitu EIC yang berpusat di India. Tujuan didirikannya ialah untuk menolong hak perdagangan di India. Piagam kerajaan secara efektif memberikan EIC sebuah monopoli dalam sebuah perdagangan di daerah Hindia Timur. EIC berubah dari sebuah gabungan perdagangan komersial ke lembaga yang memerintahi India ketika perusahaan ini mengambil fungsi pemerintahan dan militer tambahan.
sampai pembubarannya pada tahun 1858, jalur pelayaran Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Perubahan VOC ke pemerintahan Belanda. Kedatangan bangsa barat di Indonesia memunculkan persaingan dalam perdagangan. Persaingan perdagangan ini sangat merugikan Belanda. Oleh karena itu, timbul pemikiran pada para pedagang Belanda agar perusahaan-perusahaan yang bersaing itu menggabungkan diri dalam satu organisasi. Akhirnya mereka membentuk VOC, yang artinya Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Pejabat Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Peter Both ini memerintah dari tahun 1610 sampai 1619. Pada mulanya, Ambon dipilih sebagai pusat kegiatan VOC. Pada periode berikutnya, Jayakarta dipilih sebagai pusat kegiatan VOC yang selanjutnya diubah menjadi Batavia. Gubernur Jenderal VOC yang kedua yaitu Jan Pieter Zoonquin. Kejayaan VOC ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangannya, VOC mengalami masalah yang besar, yakni kebangkrutan. Kebangkrutan VOC ini terutama sekali terjadi karena para pegawainya banyak yang melakukan korupsi. Waktu itu, VOC sangat merosot, kos kosong, utang menumpuk, dan tidak mampu lagi menciptakan pengawasan dan keamanan atas wilayah Indonesia. Inilah sebabnya, maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan kolonial di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, kondisi perekonomian Belanda sedang merosot. Pemerintah Belanda mengalami kesulitan ekonomi. Menghadapi kesulitan ekonomi itu, maka pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang berkaitan dengan cara-cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Indonesia. Usul-usul itu diantara lain bagaimana menghasilkan lebih banyak produk-produk tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Konsep yang diusulkan oleh Van den Bosch itulah yang dikenal dengan Kulturstelsel, yaitu tanam paksa. Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa, Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah kebijakan Gubernur Jenderal Van den Bosch yang mewajibkan para petani Jawa untuk menanam tanaman-tanaman yang diekspor ke pasaran dunia. Jenis tanaman itu antara lain kopi, tebu, tembakau, nila. Ciri utama dari sistem tanam paksa adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk Kulturstelsel, yang luasnya tidak lebih 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor. Yang kedua, waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Yang ketiga, tanah yang disediakan terhindar atau bebas dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayar pajak. Keempat, rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama 1/5 tahun atau 66 hari. Yang kelima, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak, maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada petani. Yang keenam, penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa. Yang ketujuh, kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan
Karena kesalahan dari petani, seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Tindakan sewenang-wenang dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa telah menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan. Menghadapi tindakan sewenang-wenang dan penindasan itu menjadikan rakyat Indonesia memberikan perlawanan yang sangat gigih. Perlawanan mula-mula ditunjukkan kepada kekuasaan Portugis dan VOC. Sebelum VOC berkuasa, Portugis telah menanamkan kekuasaan di kawasan Malaka dan Maluku. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, Portugis kemudian meluaskan pengaruh dan perdagangannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Mula-mula Alfonso de Albuquerque mengirim pasukannya ke Aceh, kemudian ke Maluku. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan benteng pertahanan Saint John di Ternate. Dengan kedudukan yang semakin kuat ini, Portugis kemudian menguasai atau memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.